3 hari sebelum ulang tahun pernikahanku yang ke-8, pemilik sebuah gedung menelepon dan menanyakan sesuatu yang membuat tanganku seketika dingin. Katanya, suamiku akan menikah dengan perempuan lain tepat di hari anniversary kami. Aku tidak melabraknya. Aku juga tidak membatalkan pernikahan itu. Aku justru berpura-pura tidak tahu dan diam-diam mencari calon istrinya. Sampai sehari sebelum acara aku mendatangi rumah ibu perempuan itu. Namun begitu aku menunjukkan bukti bahwa aku masih sah menjadi istrinya, wajah perempuan itu langsung berubah pucat. Karena ternyata, selama ini suamiku mengatakan kepada mereka bahwa aku sudah meninggal. Sebelum ceritanya berlanjut, tuliskan kamu menonton dari kota mana. Semoga yang sudah menyempatkan like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, serta dilancarkan rezekinya. 3 hari sebelum ulang tahun pernikahanku, aku masih percaya bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Namaku Wulan. Usia pernikahanku dengan Bagas hampir memasuki tahun ke-8. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Kami pernah melewati masa ketika uang belanja harus dihitung sampai recehan terakhir, pernah bertengkar hanya karena persoalan kecil, dan pernah pula duduk berdua sampai tengah malam membicarakan impian yang ingin kami capai. Aku mengenal Bagas sebagai laki-laki yang tidak banyak bicara. Kalau sedang ada masalah, dia lebih suka diam daripada bercerita. Mungkin karena itulah ketika beberapa bulan terakhir sikapnya berubah. Aku tidak langsung berpikir buruk. Bagas semakin sering pulang malam. Ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Bahkan ketika mandi, ponsel itu selalu diletakkan tidak jauh dari pintu kamar mandi. Beberapa kali aku bertanya, "Mas, akhir-akhir ini pekerjaan sedang banyak, ya?" Bagas hanya mengangguk. "Lumayan. Ada beberapa urusan yang harus segera selesai." Aku percaya. Setidaknya, aku berusaha percaya. Aku tidak pernah memeriksa ponselnya. Tidak pernah mengikuti kemana dia pergi. Bagiku, rumah tangga yang sudah berjalan hampir 8 tahun seharusnya tidak dibangun dengan saling mencurigai. Apalagi 3 hari lagi adalah hari yang cukup istimewa untuk kami. Ulang tahun pernikahan ke-8. Aku bahkan sudah membeli sebuah jam tangan untuk Bagas. Harganya tidak terlalu mahal, tetapi aku memilihnya hampir 1 jam karena ingin mencari model yang cocok untuknya. Kotaknya kusimpan di bagian paling belakang lemari pakaian. Aku juga sudah merencanakan makan malam sederhana. Tidak perlu restoran mahal. Aku hanya ingin memasak ayam kecap kesukaannya, membuat sambal yang selalu dia minta, kemudian makan berdua seperti ketika kami baru menikah dahulu. Siang itu aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika ponselku berbunyi. Nomornya tidak tersimpan. Awalnya aku hampir membiarkannya. Namun entah mengapa, aku akhirnya mengangkat telepon tersebut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini benar dengan Bu Wulan?" Suara seorang laki-laki terdengar dari seberang. "Iya, betul. Dengan siapa, Pak?" Laki-laki itu terdiam sebentar sebelum menjawab. "Saya Wiryo, Bu. Pemilik gedung Puspa Asri." Tanganku yang sedang memegang pakaian langsung berhenti. Aku mengenal nama itu. Beberapa tahun lalu, keluarga kami pernah menyewa gedung Puspa Asri untuk acara pernikahan sepupuku. Saat itu aku beberapa kali berkomunikasi langsung dengan Pak Wiryo karena ikut membantu persiapan acara. "Oh, Pak Wiryo." "Iya, Pak. Ada apa?" Bukannya langsung menjawab, Pak Wiryo justru kembali terdiam. Nada suaranya terdengar berbeda. Seperti seseorang yang sedang memilih kata-kata agar tidak menyakiti orang lain. "Maaf sebelumnya, Bu. Saya sebenarnya bingung apakah harus menelepon Ibu atau tidak." Dadaku mulai terasa tidak nyaman. "Memangnya ada apa, Pak?" "Saya mau memastikan sesuatu." Aku menunggu. Kemudian keluarlah pertanyaan yang sampai sekarang masih bisa kuingat kata demi kata. "Bu, apa benar suami Ibu akan menikah di sini hari Minggu?" Aku tidak langsung menjawab. Tanganku terasa dingin. Pakaian yang tadi sedang kulipat perlahan terlepas dari genggamanku. Aku bahkan sempat berpikir mungkin aku salah mendengar. "Maaf, Pak. Maksudnya bagaimana?" Pak Wiryo terdengar semakin tidak nyaman.
Yang memesan gedung namanya Pak Bagas. Nama lengkapnya sama dengan nama suami ibu yang dulu pernah saya temui. Saya awalnya mengira mungkin hanya kebetulan namanya sama. Tapi tadi saya melihat datanya lagi. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Nama lengkapnya siapa, Pak? Pak Wiryo menyebutkannya. Benar. Tidak ada kesalahan. Nama lengkapnya sama. Aku masih berusaha mencari kemungkinan lain. Mungkin orangnya berbeda, Pak. Itu juga yang saya pikirkan. Tapi saya masih ingat wajah suami ibu. Orangnya sama, Bu. Ruangan di sekelilingku seperti mendadak sunyi. Suara kendaraan dari jalan yang biasanya terdengar sampai ke rumah seakan menghilang. Aku hanya mendengar napasku sendiri. Lalu aku bertanya pelan. Dia menikah hari apa? Hari Minggu. Aku menutup mata. Hari Minggu. Tepat tanggal ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Beberapa detik aku tidak mampu berkata apa-apa. Pak Wiryo bahkan sempat memanggil namaku. Bulan. Iya, Pak. Saya masih di sini. Maaf kalau pertanyaan saya membuat ibu kaget. Saya hanya takut ada sesuatu yang tidak beres. Aku menarik napas panjang. Ada satu pertanyaan yang harus kutanyakan meskipun sebenarnya aku takut mendengar jawabannya. Calon pengantinnya siapa, Pak? Terdengar suara kertas di balik dari seberang telepon. Sebentar, Bu. Aku menunggu. Setiap detik terasa begitu lama. Kemudian Pak Wiryo menjawab. Namanya Ratri. Ratri. Aku mengulang nama itu dalam hati. Tidak ku kenal. Tidak pernah ku dengar sebelumnya. Umurnya berapa, Pak? Kalau dari data yang diberikan kepada kami, 28 tahun. Aku memandang foto pernikahanku yang masih terpajang di lemari ruang tengah. Dalam foto itu aku dan Bagas tersenyum berdampingan. 8 tahun lalu, laki-laki itu menggenggam tanganku dan berjanji akan menjalani kehidupan bersamaku. Sekarang, 3 hari sebelum ulang tahun pernikahan kami, aku mengetahui bahwa dia sedang mempersiapkan pernikahan dengan perempuan lain. Bulan. Suara Pak Wiryo membuyarkan pikiranku. Iya, Pak. Kalau memang ada masalah, acaranya bisa kami tahan dulu. Saya tidak mau gedung saya malah menjadi tempat terjadinya persoalan keluarga. Aku terdiam. Entah dari mana datangnya ketenangan itu. Mungkin karena rasa sakitnya terlalu besar sampai aku belum mampu marah. Mungkin juga karena sebagian dari diriku masih belum percaya. Namun saat itu aku tahu satu hal. Kalau acara tersebut dibatalkan sekarang, Bagas akan mengetahui bahwa aku sudah tahu. Dan aku belum ingin itu terjadi. Aku ingin melihat sendiri. Aku ingin mengetahui sejauh mana laki-laki yang selama 8 tahun tidur di sampingku mampu menyembunyikan kehidupan lain dariku. Jangan, Pak. Pak Wiryo terdengar bingung. Maksud ibu? Tolong jangan batalkan acaranya. Bulan yakin? Iya, Pak. Biarkan semuanya berjalan seperti rencana mereka. Pak Wiryo kembali diam. Aku bisa memahami kebingungannya. Mungkin dia mengira aku akan menangis, marah, atau langsung datang ke gedung. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Aku hanya meminta satu hal. Pak Wiryo, tolong jangan beritahu Bagas kalau Bapak sudah menelepon saya. Baik, Bu. Terima kasih. Setelah telepon ditutup, aku masih duduk di tempat yang sama. Aku melihat pakaian Bagas yang belum selesai kulipat. Barulah air mataku jatuh. Bukan tangisan keras. Tidak ada teriakan. Air mata itu hanya mengalir begitu saja. Aku mengambil salah satu kemeja Bagas dan memeluknya. Untuk pertama kalinya aku merasa asing terhadap aroma yang selama bertahun-tahun begitu ku kenal. Aku bertanya dalam hati. Sejak kapan, Mas? Sejak kapan ada perempuan lain? Dan sejak kapan rumah yang kukira masih kita jaga bersama ternyata hanya kujaga sendirian? Malamnya Bagas pulang sekitar pukul 9. Aku sedang duduk di meja makan ketika dia masuk. Belum tidur. Belum. Bagas meletakkan tasnya lalu mengambil air minum. Aku memperhatikannya. Aneh sekali.
Setelah mengetahui sebuah kebohongan, gerakan kecil seseorang bisa terlihat berbeda. Cara Bagas meletakkan ponselnya. Cara dia menghindari tatapanku. Bahkan cara dia tersenyum. Semuanya terasa seperti sesuatu yang baru kusadari setelah bertahun-tahun. Mas. HM. Hari Minggu ingat tanggal berapa? Tangan Bagas berhenti sesaat. Hanya sesaat. Kemudian dia kembali minum. Kenapa? Aku tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Cuma tanya. Bagas mengangguk. Lalu tanpa sedikit pun rasa bersalah di wajahnya, dia mengatakan sesuatu yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Oh iya, hari Minggu aku mungkin enggak ada di rumah. Aku menatapnya. Mau kemana? Ada urusan pekerjaan di luar kota. Sepertinya dari pagi sampai malam. Aku hampir tertawa. Bukan karena lucu. Tetapi karena aku baru saja menyaksikan sendiri betapa mudahnya kebohongan keluar dari mulut seseorang yang selama 8 tahun kupanggil suami. Begitu, ya? Iya. Kenapa? Aku menggeleng. Enggak apa-apa, Mas. Hati-hati saja. Bagas tersenyum. Pasti. Malam itu kami tidur di tempat yang sama. Namun rasanya seperti ada jarak sangat jauh di antara kami. Aku berbaring membelakanginya. Bagas tertidur lebih dahulu. Sementara aku menatap pintu lemari di hadapanku. Di balik pintu itu masih tersimpan hadiah ulang tahun pernikahan untuknya. Jam tangan yang kupilih dengan penuh perhatian. Aku bangkit perlahan agar Bagas tidak terbangun. Kubuka lemari dan kuambil kotak itu. Aku duduk di lantai sambil memegangnya. 3 hari lagi seharusnya aku memberikan hadiah itu kepada suamiku. Tapi 3 hari lagi, suamiku justru akan mengenakan pakaian pengantin untuk perempuan lain. Aku mengusap air mata sebelum jatuh lebih banyak. Saat itulah aku mengambil keputusan. Aku tidak akan melabrak Bagas malam ini. Aku juga tidak akan meminta Pak Wiryo membatalkan pernikahan itu. Aku akan mencari tahu siapa Ratri. Aku ingin tahu apa yang Bagas katakan kepadanya tentang diriku. Dan yang paling penting, aku ingin mengetahui satu hal. Apakah Ratri memang mengetahui bahwa laki-laki yang akan dinikahinya masih memiliki seorang istri? Atau jangan-jangan, perempuan itu juga sedang hidup di dalam kebohongan yang sama? Aku memasukkan kembali hadiah itu ke dalam lemari. Lalu kupandang Bagas yang masih tertidur dengan tenang. Dalam hati aku berkata pelan. Tidurlah, Mas. Aku tidak akan menghentikan acara hari Minggu itu. Aku justru akan memastikan semuanya tetap berlangsung. Karena sebelum kamu berdiri di hadapan perempuan itu sebagai calon suaminya, aku akan mencari tahu seluruh kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan dariku. Pagi berikutnya aku bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, pertanyaan yang sama terus berputar di kepalaku. Siapa Ratri? Apakah dia tahu Bagas masih memiliki istri? Atau selama ini Bagas juga membohonginya? Aku tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mengetahui semuanya. Bagas bangun sekitar pukul 6. Seperti biasa, aku menyiapkan teh hangat dan sarapan untuknya. Tanganku melakukan semua pekerjaan yang sudah kulakukan selama bertahun-tahun, tetapi pikiranku berada di tempat lain. Bagas duduk di meja makan sambil melihat ponselnya. Sesekali dia tersenyum kecil. Dulu aku mungkin tidak akan memikirkan senyum itu. Sekarang rasanya berbeda. Aku tahu mungkin ada seseorang di balik layar ponsel itu yang sedang menunggu hari Minggu dengan penuh kebahagiaan. Sementara aku, istrinya sendiri, sedang menghitung waktu menuju hari ketika rumah tanggaku akan dikhianati tepat di depan banyak orang. Mas berangkat jam berapa? Sebentar lagi. Aku meletakkan piring di depannya. Bagas melirikku. Kamu kok kelihatan capek? Aku hampir ingin tertawa mendengarnya. Laki-laki yang menjadi alasan aku tidak tidur semalaman justru bertanya kenapa wajahku terlihat lelah. Kurang tidur saja. Kebanyakan mikir mungkin. Aku menatap Bagas beberapa detik. Iya, mungkin. Dia tidak menyadari maksud jawabanku. Setelah selesai makan, Bagas berdiri dan mengambil tas kerjanya. Sebelum keluar rumah,
Dia bahkan sempat berkata seperti biasa, "Aku berangkat dulu." Aku mengangguk. "Hati-hati, Mas." Pintu tertutup. Aku menunggu beberapa menit sampai suara kendaraannya benar-benar menjauh. Setelah itu aku duduk di ruang tengah dan mengambil ponsel. Nama Ratri masih teringat jelas. Masalahnya, aku hanya memiliki nama depan dan usia. Aku mencoba mencari melalui media sosial. Ada terlalu banyak perempuan bernama Ratri. Aku membuka satu demi satu akun yang mungkin cocok, tetapi tidak menemukan sesuatu yang meyakinkan. Aku hampir menyerah. Sampai akhirnya aku teringat satu hal. Pak Wiryo. Aku sebenarnya tidak ingin menyeret Pak Wiryo terlalu jauh ke dalam masalah rumah tanggaku. Namun dia satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan sedikit petunjuk tanpa harus membuat Bagas curiga. Aku menghubunginya. Pak Wiryo menjawab tidak lama kemudian. "Assalamualaikum, Bulan." "Waalaikumsalam, Pak. Maaf mengganggu lagi." "Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana keadaan Ibu?" Pertanyaan sederhana itu hampir membuat pertahananku runtuh. Aku menarik napas. "Saya baik, Pak." Aku kemudian menjelaskan bahwa aku tidak meminta data pribadi apapun. Aku hanya ingin memastikan informasi yang memang berkaitan dengan acara dan suamiku. Pak Wiryo memahami. Dari percakapan itu, aku mendapat satu petunjuk penting. Ratri bekerja di sebuah butik. Informasi tersebut pernah disebut ketika pihak calon pengantin berkomunikasi mengenai jadwal pemasangan dekorasi. Hanya itu yang ku ketahui. Namun bagiku, itu sudah cukup untuk mulai mencari. Aku kembali membuka ponsel. Ku ketik nama Ratri bersama kata butik dan nama kota kami. Beberapa menit berlalu. Lalu aku menemukan sebuah akun. Foto profilnya menampilkan seorang perempuan mengenakan pakaian sederhana dengan rambut tertata rapi. Wajahnya terlihat ramah. Aku membuka akun itu. Namanya Ratri. Aku memperhatikan beberapa unggahan. Ada foto pakaian. Ada foto suasana butik. Ada beberapa foto bersama teman-temannya. Lalu jariku berhenti pada sebuah unggahan beberapa bulan sebelumnya. Foto 2 cangkir kopi di atas meja. Tidak ada wajah laki-laki. Namun di sudut foto terlihat sebuah tangan mengenakan jam dengan tali hitam. Aku mengenal jam itu. Aku yang membelinya untuk Bagas beberapa tahun lalu. Dadaku langsung terasa berat. Aku memperbesar foto tersebut. Tidak mungkin salah. Aku masih ingat goresan kecil pada bagian pinggir jam itu karena Bagas pernah menjatuhkannya. Aku membaca tulisan di bawah foto. Ratri menulis tentang seseorang yang datang ketika dirinya hampir menyerah untuk percaya kepada cinta. Aku meletakkan ponsel. Jadi hubungan itu bukan sesuatu yang baru. Aku kembali melihat unggahan-unggahan sebelumnya. Semakin jauh aku melihat, semakin banyak potongan kecil yang mulai tersambung. Ada foto makan malam. Ada foto sebuah hadiah. Ada foto perjalanan singkat. Wajah Bagas memang tidak pernah terlihat jelas. Entah sengaja atau tidak. Namun aku mengenali beberapa benda miliknya. Bahkan sebuah gantungan kunci yang dulu kubelikan ketika kami pergi bersama. Yang paling menyakitkan bukan melihat benda-benda itu, melainkan menyadari bahwa pada tanggal-tanggal tersebut Bagas selalu memiliki alasan untuk tidak berada di rumah. Rapat, lembur, bertemu klien, perjalanan pekerjaan. Ternyata beberapa alasan itu mungkin hanyalah nama lain dari Ratri. Aku terus mencari, sampai menemukan sebuah unggahan yang membuatku berhenti cukup lama. Ratri pernah menulis bahwa dirinya tidak pernah menyangka akan dipertemukan dengan seorang duda yang begitu sabar setelah melewati kehilangan besar dalam hidupnya. Duda. Aku membaca kata itu berulang kali. Tanganku mulai gemetar. Bagas mengatakan dirinya duda. Tetapi pertanyaan berikutnya jauh lebih mengerikan. Duda karena apa? Aku mencari unggahan lain. Beberapa minggu sebelumnya, salah seorang teman Ratri meninggalkan komentar yang menanyakan apakah calon suaminya sudah benar-benar siap membuka hati setelah kehilangan istrinya. Ratri membalas singkat. Katanya, masa lalu calon suaminya memang berat. Tetapi sekarang mereka ingin memulai kehidupan baru. Aku tidak sadar air mataku sudah jatuh.
Jadi begini caranya Bagas memperkenalkan dirinya. Bukan sebagai laki-laki yang sedang memiliki masalah rumah tangga. Bukan sebagai suami yang ingin berpisah. Bagas membuatku tidak ada. Di dalam cerita yang dia sampaikan kepada Ratri, aku sudah menjadi bagian dari masa lalu. Aku sudah meninggal. Aku berdiri dan berjalan menuju dinding ruang tengah. Di sana ada foto pernikahan kami. Aku menatap wajahku sendiri dalam foto itu. Masih hidup. Masih berdiri di rumah yang selama ini kujaga. Masih mencuci pakaian Bagas. Masih menyiapkan makanannya. Masih menunggu kepulangannya. Tetapi di luar rumah ini, suamiku bercerita kepada perempuan lain seolah aku sudah tidak ada di dunia. Aku menangis. Kali ini lebih lama. Perselingkuhan mungkin masih bisa membuat seseorang marah. Tetapi dihapus dari kehidupan oleh orang yang pernah berjanji akan menjagamu adalah rasa sakit yang sulit dijelaskan. Aku ingin menelepon Bagas. Ingin bertanya bagaimana dia bisa mengatakan istrinya sudah meninggal sementara setiap malam dia masih pulang ke rumah yang sama. Namun tanganku berhenti. Belum. Aku harus mengetahui semuanya. Aku kembali membuka akun Ratri. Aku mulai memperhatikan keluarganya. Ada beberapa foto lama bersama seorang perempuan yang jauh lebih tua. Wajah perempuan itu sederhana. Kerutan di sekitar matanya terlihat jelas, tetapi senyumnya hangat. Pada salah satu foto tertulis sebuah kalimat pendek. Ibuku, Bu Lastri. Aku memperhatikan foto itu cukup lama. Kemudian ada sesuatu yang terasa aneh. Foto-foto bersama Bu Lastri berhenti beberapa bulan lalu. Padahal sebelumnya Ratri cukup sering mengunggah kebersamaan mereka. Aku mencari lebih jauh. Di sebuah unggahan lama, seorang kerabat bertanya kenapa Ratri sudah jarang pulang menemui ibunya. Tidak ada jawaban. Aku kemudian menemukan komentar lain yang membuatku semakin penasaran. Seseorang menulis agar Ratri segera berdamai dengan Bu Lastri sebelum hari pernikahannya tiba. Ratri hanya membalas bahwa tidak semua orang tua memahami pilihan anaknya. Aku terdiam. Berarti ada masalah antara Ratri dan ibunya. Dan masalah itu terjadi menjelang pernikahan dengan Bagas. Aku mulai mencari informasi melalui beberapa jejak percakapan publik dan orang-orang yang kukenal secara wajar. Aku berhati-hati agar tidak menyebarkan masalah ini kepada banyak orang. Sedikit demi sedikit, aku mendapatkan gambaran. Bu Lastri tinggal di sebuah desa beberapa jam dari kota. Ratri tumbuh hanya bersama ibunya setelah ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu. Hubungan mereka sebenarnya sangat dekat. Namun sejak Ratri mengenalkan calon suaminya, hubungan ibu dan anak itu berubah. Bu Lastri tidak memberikan restu. Alasannya tidak diketahui banyak orang. Ratri menganggap ibunya terlalu curiga kepada Bagas. Bahkan ada kabar bahwa mereka pernah bertengkar hebat. Setelah pertengkaran itu, Ratri semakin jarang pulang. Aku memandangi foto Bu Lastri. Entah kenapa, hatiku mengatakan perempuan itu mengetahui sesuatu. Mungkin tidak semuanya. Tetapi setidaknya cukup banyak sampai dia berani menentang keputusan putrinya sendiri. Siang berganti sore. Aku masih duduk dengan ponsel di tangan ketika sebuah pesan masuk dari Bagas. Katanya dia akan pulang terlambat lagi. Aku membaca pesan itu tanpa perasaan. Kemudian sebuah pikiran muncul. Kalau Ratri benar-benar percaya Bagas adalah duda, berarti dia juga sedang dibohongi. Tetapi kalau Ratri sebenarnya tahu aku masih hidup, semuanya akan berbeda. Aku tidak ingin datang ke pernikahan hanya membawa kemarahan. Aku membutuhkan kebenaran. Dan mungkin satu-satunya orang yang bisa membantuku menemukannya adalah Bu Lastri. Aku mulai mencari cara menghubunginya. Tidak mudah. Bu Lastri tidak aktif menggunakan media sosial. Nomor teleponnya juga tidak tercantum dimanapun. Namun dari salah seorang kenalan lama yang kebetulan mengenal daerah tempat tinggal keluarga Ratri, aku akhirnya mendapat petunjuk mengenai desa tempat Bu Lastri tinggal. Aku menuliskan nama desa itu di secari kertas. Jaraknya cukup jauh. Kalau ingin pergi, aku harus berangkat pagi. Aku memandang kalender. Besok adalah hari Sabtu. 1 hari sebelum pernikahan. Waktuku tinggal sedikit. Malam itu Bagas kembali pulang terlambat. Aku tidak lagi bertanya dari mana.
Aku tidak lagi bertanya bersama siapa. Bagas justru terlihat sibuk mempersiapkan beberapa pakaian. Katanya untuk perjalanan pekerjaan hari Minggu. Aku berdiri di depan pintu kamar sambil memperhatikannya memasukkan kemeja ke dalam tas. Mas. Bagas menoleh. Kenapa? Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku tahu semuanya. Namun aku menahannya. Enggak apa-apa. Bagas tersenyum lalu kembali membereskan barang-barangnya. Aku berjalan menuju ruang tengah. Di atas meja masih ada secari kertas bertuliskan nama sebuah desa. Aku mengambilnya. Besok pagi aku akan pergi ke sana. Aku akan menemui perempuan bernama Bu Lastri. Aku belum tahu apa yang akan kukatakan ketika berdiri di depan rumahnya. Aku juga belum tahu apakah Bu Lastri akan mempercayaiku. Namun satu hal sudah pasti. Aku tidak lagi mencari cara untuk menyelamatkan acara ulang tahun pernikahanku. Aku sedang mencari kebenaran tentang laki-laki yang selama 8 tahun menjadi suamiku. Dan tanpa ku ketahui saat itu, perjalanan menuju rumah Bu Lastri keesokan paginya akan membawaku pada satu kenyataan yang jauh lebih besar. Sebuah kenyataan yang menjelaskan mengapa Bu Lastri sejak awal menolak memberikan restu kepada Bagas. Sabtu pagi, aku berangkat ketika matahari belum terlalu tinggi. Bagas masih tidur. Tas yang katanya akan dibawa untuk urusan pekerjaan hari Minggu sudah tergeletak rapi di dekat lemari. Aku sempat berdiri beberapa detik di depan pintu kamar. Kupandangi laki-laki itu dari kejauhan. Wajahnya terlihat begitu tenang. Sulit dipercaya bahwa orang yang sedang tidur tanpa beban itu adalah orang yang membuatku harus pergi mencari kebenaran tentang rumah tanggaku sendiri. Aku tidak membangunkannya. Aku hanya mengambil tas kecil, memastikan ponsel dan dompet sudah kubawa, lalu keluar dari rumah. Udara pagi terasa dingin. Jalanan belum terlalu ramai. Aku memulai perjalanan menuju desa tempat Bu Lastri tinggal dengan satu alamat sederhana yang kutulis di secari kertas. Aku bahkan belum memiliki nomor teleponnya. Aku hanya tahu nama desa, nama Bu Lastri, dan sedikit petunjuk mengenai letak rumahnya. Semakin jauh perjalanan yang kutempuh, bangunan-bangunan tinggi perlahan menghilang. Jalan berubah menjadi lebih sempit. Di kanan dan kiri mulai terlihat sawah. Beberapa petani sudah bekerja sejak pagi. Ada ibu-ibu yang membawa belanjaan dari pasar. Anak-anak bersepeda di pinggir jalan. Pemandangan itu seharusnya menenangkan. Namun pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku terus membayangkan apa yang akan terjadi ketika bertemu Bu Lastri. Bagaimana kalau dia tidak percaya? Bagaimana kalau dia justru mengusirku? Atau bagaimana kalau ternyata Ratri memang mengetahui semuanya? Pertanyaan terakhir itulah yang paling kutakuti. Sebab kalau Ratri tahu Bagas masih memiliki istri dan tetap bersedia menikah dengannya, berarti aku bukan sedang menghadapi satu kebohongan. Aku sedang menghadapi dua orang yang sama-sama sadar sedang menghancurkan rumah tanggaku. Setelah hampir 3 jam perjalanan, akhirnya aku tiba di desa yang kucari. Aku berhenti di sebuah warung kecil untuk bertanya. Permisi, Bu. Kalau rumah Bu Lastri sebelah mana? Ya. Perempuan yang menjaga warung memandangku sebentar. Bu Lastri ibunya Ratri. Aku mengangguk. Iya, Bu. Oh, masih lurus. Nanti ada musala kecil. Belok kiri. Rumahnya yang pagarnya pendek. Ada pohon mangga di depannya. Aku mengucapkan terima kasih. Jantungku semakin berdebar. Tidak sampai 10 menit kemudian, aku menemukan rumah itu. Sederhana. Dindingnya dicat warna krem yang mulai memudar. Halamannya tidak luas, tetapi terlihat bersih. Ada beberapa pot bunga berjajar di dekat teras dan sebuah pohon mangga cukup besar di samping rumah. Aku berdiri di depan pagar. Untuk beberapa detik, aku tidak berani mengetuk. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak langsung ada jawaban. Aku mengulanginya. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Seorang perempuan berusia sekitar akhir 50-an keluar. Aku langsung mengenali wajahnya. Perempuan dalam foto Ratri. Bu Lastri. Waalaikumsalam. Bu Lastri berjalan mendekat. Iya, Mbak. Cari siapa?
Aku tersenyum kecil meskipun dadaku berdebar. Bu Lastri. Iya, saya sendiri. Aku terdiam. Ternyata mengucapkan kalimat berikutnya jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan selama perjalanan. Nama saya Wulan, Bu. Bu Lastri menunggu. Aku melanjutkan. Saya istrinya Bagas. Wajah Bu Lastri langsung berubah. Tangannya yang tadi memegang ujung kerudung berhenti bergerak. Dia menatapku cukup lama. Siapa? Bagas, Bu. Aku menelan ludah. Laki-laki yang besok akan menikah dengan Ratri. Bu Lastri tidak berkata apa-apa. Namun aku melihat jelas perubahan di wajahnya. Bukan wajah orang yang baru mengetahui sesuatu. Lebih seperti wajah seseorang yang akhirnya mendapatkan jawaban atas kecurigaan yang selama ini menghantuinya. Masuk dulu. Suaranya pelan. Aku mengikuti Bu Lastri masuk. Ruang tamunya sederhana. Ada kursi kayu, sebuah lemari kecil, dan beberapa foto keluarga di dinding. Salah satunya foto Ratri ketika masih sekolah. Bu Lastri mempersilahkanku duduk. Dia sendiri duduk di hadapanku. Beberapa detik kami hanya saling diam. Lalu Bu Lastri bertanya, "Kamu benar istrinya Bagas?" Aku membuka tas. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Ku keluarkan salinan dokumen pernikahanku, beberapa foto, dan dokumen keluarga yang menunjukkan bahwa aku dan Bagas masih tercatat sebagai pasangan. Kuserahkan semuanya kepada Bu Lastri. Tangannya sedikit gemetar ketika menerima dokumen itu. Dia melihat foto pernikahan kami cukup lama. Kapan kalian menikah? Hampir 8 tahun lalu, Bu. Bu Lastri mengangkat wajah. 8 tahun. Aku mengangguk. Besok tepat ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Bu Lastri langsung menutup mulut dengan tangan. Matanya mulai berkaca-kaca. Ya ampun. Aku menunduk. Bu Lastri kembali melihat foto itu. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang sudah kuduga, tetapi tetap terasa menyakitkan ketika mendengarnya langsung. Bagas bilang istrinya sudah meninggal. Aku memejamkan mata sebentar. Jadi benar. Dia bilang apa kepada ibu? Bu Lastri menarik napas panjang. Katanya dia pernah menikah. Istrinya meninggal karena sakit beberapa tahun lalu. Dia bilang sejak itu hidupnya sendiri. Aku menggenggam jemariku. Bu Lastri melanjutkan. Waktu pertama datang ke sini, dia sopan sekali. Bawa buah, bawa makanan, bicara halus. Dia bilang serius sama Ratri. Aku mendengarkan. Tapi saya nggak tahu kenapa. Hati saya nggak tenang. Kenapa, Bu? Bu Lastri terdiam sebentar. Kalau saya tanya keluarganya, jawabannya selalu berubah. Aku mulai memperhatikan setiap kata. Kadang katanya keluarganya tinggal jauh. Kadang katanya sudah jarang berhubungan. Saya pernah tanya soal istrinya yang meninggal. Saya bilang, kalau memang benar, saya ingin tahu keluarganya. Bukan karena mau membuka luka lama. Saya cuma ingin tahu laki-laki yang mau menikahi anak saya. Tapi Bagas menolak. Bu Lastri mengangguk. Selalu ada alasan. Aku mulai memahami mengapa Bu Lastri tidak memberikan restu. Namun ternyata bukan hanya itu. Beberapa minggu sebelumnya, Bagas datang membawa sebuah surat. Dia meminta Bu Lastri menandatanganinya. Katanya hanya surat pernyataan bahwa keluarga Ratri mengetahui status dirinya dan menyetujui pernikahan mereka. Bu Lastri hampir menandatangani. Namun sebelum melakukannya, dia membaca surat itu beberapa kali. Ada kalimat yang membuatnya tidak nyaman. Surat tersebut seolah menyatakan bahwa keluarga Ratri sudah mengetahui seluruh riwayat dan status pribadi Bagas serta tidak memiliki keberatan apapun. Saya bilang, saya nggak mau tanda tangan sebelum semuanya jelas. Aku menatap Bu Lastri. Suratnya masih ada. Bu Lastri berdiri. Tunggu. Dia masuk ke kamar. Beberapa menit kemudian, Bu Lastri kembali membawa sebuah map plastik. Dari dalamnya, dia mengeluarkan beberapa lembar kertas. Saya sempat minta salinannya. Aku menerima kertas itu. Ku baca perlahan. Semakin lama ku baca,
Semakin jelas bagiku mengapa Bagas menginginkan tanda tangan tersebut. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kebohongannya terlihat seolah telah diketahui dan diterima oleh keluarga Ratri. Bagas marah waktu ibu menolak. Dia enggak marah. Tapi setelah itu Ratri yang marah kepada saya. Bu Lastri menunduk. Wajahnya berubah sedih. Anak saya bilang saya selalu mencurigai orang. Katanya saya enggak ingin melihat dia bahagia. Suara Bu Lastri mulai bergetar. Saya sama Ratri sampai bertengkar besar. Aku tidak menyela. Dia bilang saya terlalu ikut campur. Saya bilang, kalau memang laki-laki itu jujur, kenapa pertanyaan sederhana saja susah dijawab? Air mata Bu Lastri akhirnya jatuh. Setelah itu Ratri pergi. Aku merasa sesak melihatnya. Di hadapanku bukan seorang ibu yang ingin menguasai kehidupan anaknya. Dia hanya seorang ibu yang merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak mampu membuktikannya. Ratri tahu saya masih hidup. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Bu Lastri langsung menggeleng. Kalau dia tahu, saya yakin dia nggak akan mau. Aku menatapnya. Bu Lastri melanjutkan. Ratri memang keras kepala. Kalau sudah sayang sama orang, susah dinasihati. Tapi saya membesarkan dia sendiri sejak bapaknya meninggal. Saya tahu anak saya. Aku terdiam cukup lama. Ada rasa aneh di dadaku. Sejak mengetahui nama Ratri, sebagian kecil diriku ingin membencinya. Lebih mudah rasanya kalau aku bisa mengatakan bahwa perempuan itulah yang merebut suamiku. Namun kenyataan ternyata tidak sesederhana itu. Ratri juga dibohongi. Bagas membuat dua perempuan percaya pada dua kehidupan yang berbeda. Kepadaku, dia masih menjadi seorang suami. Kepada Ratri, dia menjadi duda yang kehilangan istrinya. Bu Lastri mengusap air matanya. Maafkan anak saya. Aku langsung menggeleng. Jangan minta maaf kepada saya, Bu. Tapi kalau Ratri nggak kenal Bagas. Yang berjanji kepada saya 8 tahun lalu bukan Ratri. Bu Lastri menatapku. Yang pulang ke rumah saya setiap malam juga bukan Ratri. Suaraku mulai bergetar. Yang mengatakan kepada orang lain bahwa saya sudah meninggal adalah suami saya sendiri. Kami sama-sama terdiam. Untuk pertama kalinya sejak menerima telepon Pak Wiryo, aku merasa melihat persoalan ini dengan lebih jelas. Aku tidak perlu datang ke gedung untuk menyerang Ratri. Aku juga tidak perlu mempermalukannya. Aku hanya perlu membawa kebenaran. Aku memandang Bu Lastri. Besok ibu diundang ke pernikahan. Bu Lastri tersenyum pahit. Ratri bilang saya nggak perlu datang kalau masih nggak merestui. Dadaku terasa berat mendengarnya. Aku melihat kembali foto Ratri di dinding. Seorang anak perempuan tersenyum sambil memeluk ibunya. Aku kemudian mengambil napas panjang. Bu. Bu Lastri menoleh. Besok ikut saya ke gedung. Dia langsung terdiam. Apa? Saya akan datang ke pernikahan itu. Bu Lastri tampak khawatir. Wulan, kamu mau bikin keributan? Aku menggeleng. Tidak. Lalu, aku hanya ingin Bagas mengatakan yang sebenarnya. Bu Lastri masih menatapku ragu. Aku melanjutkan. Saya tidak akan datang membawa orang banyak. Saya tidak akan berteriak. Saya juga tidak akan menyentuh siapapun. Aku melihat dokumen di atas meja. Saya hanya akan membawa bukti bahwa saya masih istrinya. Kemudian aku menatap Bu Lastri. Dan saya ingin ibu ikut. Kenapa saya? Karena Ratri mungkin tidak akan percaya kepada saya. Bu Lastri terdiam. Tapi dia akan mendengarkan ibunya. Mata Bu Lastri kembali berkaca-kaca. Aku mendekat sedikit. Saya tidak ingin Ratri menikah dulu, baru mengetahui semuanya setelah hidupnya ikut hancur. Bu Lastri memandang foto putrinya. Cukup lama. Aku tidak memaksanya. Aku tahu keputusan itu berat. Bagaimanapun juga, besok seharusnya menjadi hari pernikahan anaknya. Datang bersama istri sah calon suami putrinya berarti Bu Lastri harus menyaksikan sendiri kebahagiaan Ratri runtuh. Beberapa menit kemudian, Bu Lastri akhirnya berbicara. Kalau saya ikut, kamu janji satu hal.
Apa, Bu? Jangan hina anak saya. Aku langsung mengangguk. Saya janji. Kalau ternyata dia memang enggak tahu apa-apa, jangan perlakukan dia seperti perempuan yang sengaja merebut suami orang. Aku menahan air mata. Saya juga perempuan, Bu. Suaraku pelan. Saya tahu bagaimana rasanya dibohongi orang yang kita percaya. Bu Lastri menatapku. Lalu perlahan dia mengangguk. Baik. Aku hampir tidak percaya. Besok saya ikut. Aku mengembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Kami kemudian membicarakan waktu keberangkatan. Aku akan menjemput Bu Lastri sebelum acara dimulai. Kami sepakat tidak menghubungi Ratri. Tidak juga menghubungi Bagas. Tidak ada seorang pun yang boleh mengetahui kedatangan kami. Sebelum pulang, Bu Lastri mengantarku sampai halaman. Aku sudah hampir membuka pagar ketika dia memanggilku. Wulan. Aku berbalik. Bu Lastri berdiri di teras. Ada satu hal lagi. Aku menunggu. Bu Lastri masuk sebentar ke rumah lalu kembali membawa map yang tadi kami lihat. Dia menyerahkannya kepadaku. Bawa ini besok. Aku menerima map tersebut. Kenapa, Bu? Kalau Bagas masih mencoba berbohong, tunjukkan surat itu. Aku menatap map di tanganku. Bu Lastri kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku semakin yakin bahwa besok tidak akan menjadi hari pernikahan seperti yang Bagas bayangkan. Dia pernah bilang kepada saya bahwa semua orang dari keluarganya sudah tahu tentang pernikahan ini. Bu Lastri menarik napas. Kalau kamu benar-benar istrinya dan tidak tahu apa-apa, berarti sejak awal hampir semua yang dia katakan kepada kami adalah kebohongan. Aku menggenggam map itu erat. Kemudian aku berpamitan. Dalam perjalanan pulang, langit mulai berubah mendung. Aku melihat jalan dari balik jendela sambil memikirkan hari esok. Besok adalah ulang tahun pernikahanku yang ke-8. Besok juga adalah hari Bagas berencana menikahi Ratri. Dan besok, aku akan datang ke gedung itu bersama perempuan yang paling tidak pernah mereka duga. Ibunya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana Ratri akan bereaksi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Bagas ketika melihatku. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut menghadapi hari Minggu. Karena sekarang aku tahu satu hal yang tidak diketahui Bagas. Besok dia boleh datang membawa semua kebohongan yang sudah disusunnya selama berbulan-bulan. Sedangkan aku hanya akan membawa satu hal. Kebenaran. Dan terkadang, satu kebenaran saja sudah cukup untuk meruntuhkan 1000 kebohongan. Hari Minggu akhirnya tiba. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Kamar masih gelap. Bagas masih tidur di sebelahku. Untuk beberapa detik, aku hanya berbaring sambil memandangi langit-langit kamar. Hari ini seharusnya menjadi hari yang kami rayakan bersama. 8 tahun lalu, pada tanggal yang sama, aku mengenakan pakaian pengantin dan berdiri di samping Bagas dengan hati penuh harapan. Aku masih ingat bagaimana tangannya gemetar ketika menggenggam tanganku. Aku masih ingat bagaimana dia berbisik bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu pulang ke rumah yang sama. Pagi ini, 8 tahun kemudian, Bagas akan pergi dari rumah itu untuk mengenakan pakaian pengantin lagi. Bukan untukku. Aku memalingkan wajah. Entah kenapa, justru pagi itu aku merasa lebih tenang. Air mataku seakan sudah habis dalam 2 hari terakhir. Aku tidak lagi ingin berteriak. Aku tidak lagi ingin bertanya kenapa. Aku hanya ingin melihat apakah Bagas masih sanggup berdiri tegak ketika semua kebohongannya bertemu dalam satu ruangan. Sekitar pukul 6, Bagas terbangun. Dia langsung mengambil ponselnya. Aku melihatnya dari sudut mata. Beberapa pesan masuk. Bagas membalas dengan cepat. Lalu dia bangun dan menuju kamar mandi. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan wajah lebih rapi dari biasanya. Aku duduk di sisi tempat tidur. Berangkat pagi. Bagas mengangguk. Iya, biar enggak kena macet. Aku memandang tas yang sudah dia siapkan sejak malam sebelumnya. Katanya urusan kerja. Iya. Seharian. Bagas berhenti sebentar. Kemudian dia mengangguk. Mungkin sampai malam.
Aku menatapnya cukup lama. Dia terlihat sedikit gelisah. Mungkin karena takut aku bertanya lebih jauh. Namun aku tidak melakukannya. Aku hanya tersenyum tipis. Hati-hati di jalan. Bagas menatapku. Entah kenapa, untuk sesaat wajahnya terlihat seperti orang yang merasa bersalah. Namun hanya sebentar. Dia mengambil tas lalu berjalan menuju pintu kamar. Sebelum keluar, dia menoleh. "Kamu nggak kemana-mana hari ini, kan?" Aku hampir tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Belum tahu." "Kok belum tahu?" "Mungkin mau keluar sebentar." Bagas terlihat tidak nyaman. "Kemana?" Aku berdiri dan merapikan ujung bajuku. Belum kepikiran. Dia masih memandangku. Aku tahu dia sedang menimbang apakah perlu bertanya lagi. Akhirnya Bagas hanya mengangguk. "Ya sudah." Aku mengikuti sampai ruang depan. Bagas mengenakan sepatu. Kemudian dia berdiri. Aku memandang wajahnya. "Mas." Dia menoleh. "Iya." Aku ingin sekali mengatakan selamat ulang tahun pernikahan. Aku ingin melihat apakah dia masih mengingat tanggal ini. Namun aku mengurungkan niat. Tidak ada gunanya. Kalau Bagas masih mengingat, maka kejahatannya terasa lebih kejam. Kalau dia sudah lupa, rasanya juga tidak akan membuatku lebih baik. Aku hanya berkata, "Semoga semua urusanmu hari ini berjalan seperti yang kamu rencanakan." Bagas tersenyum kecil. "Amin." Lalu dia pergi. Pintu rumah tertutup. Aku berdiri di sana sampai suara kendaraannya benar-benar menghilang. Setelah itu aku kembali ke kamar. Aku membuka lemari. Di bagian belakang masih ada kotak jam tangan yang seharusnya menjadi hadiah untuk ulang tahun pernikahan kami. Aku menyentuh kotak itu sebentar. Kemudian kututup kembali lemari. Hari ini aku tidak akan membawa hadiah. Aku akan membawa sesuatu yang jauh lebih berat. Kebenaran. Aku bersiap dengan sederhana. Aku memilih pakaian berwarna lembut yang tidak terlalu mencolok. Aku tidak ingin terlihat seperti seseorang yang datang untuk merebut perhatian. Aku hanya merapikan wajah secukupnya, mengenakan kerudung, lalu memasukkan dokumen pernikahan dan beberapa bukti ke dalam tas. Map dari Bu Lastri juga kubawa. Sekitar pukul 9 aku berangkat menuju desa untuk menjemputnya. Sepanjang perjalanan, aku berusaha mengatur napas. Ponselku beberapa kali berbunyi. Tidak ada pesan dari Bagas. Namun Pak Wiryo mengirim pesan singkat. Acara sudah mulai dipersiapkan. Tamu perlahan berdatangan. Bagas sudah berada di gedung. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Jadi benar. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ketika sampai di rumah Bu Lastri, beliau sudah menunggu di teras. Hari itu Bu Lastri mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap dan kerudung polos. Wajahnya terlihat tegang. Aku turun dari kendaraan dan menghampirinya. "Sudah siap, Bu?" Bu Lastri mengangguk. Namun sebelum masuk, beliau memegang tanganku. "Wulan." "Iya, Bu." "Kalau nanti Ratri marah sama saya, biar saya yang hadapi." Aku menatap wajahnya. "Saya nggak mau ibu sendirian." Bu Lastri tersenyum tipis. "Dia anak saya. Kalau dia marah karena saya membawa kebenaran, saya harus siap." Kami lalu berangkat. Di sepanjang perjalanan menuju gedung, hampir tidak ada percakapan. Aku tahu pikiran Bu Lastri sedang sama rumitnya dengan pikiranku. Mungkin beliau membayangkan wajah Ratri. Mungkin membayangkan hari yang seharusnya menjadi hari bahagia putrinya. Aku sendiri terus memikirkan Bagas. Apakah dia sedang tersenyum menerima tamu? Apakah dia sedang memperkenalkan dirinya sebagai calon suami Ratri? Apakah dia merasa hidupnya akhirnya berjalan sesuai rencana? Sekitar setengah jam kemudian, bangunan gedung Puspa Asri mulai terlihat. Dari kejauhan sudah tampak beberapa kendaraan terparkir. Dekorasi bunga menghiasi pintu masuk. Ada papan ucapan. Ada tamu-tamu yang berjalan masuk dengan pakaian rapi. Dadaku terasa sesak. Aku pernah datang ke banyak acara pernikahan. Namun baru kali ini aku datang ke pernikahan suamiku sendiri. Mobil berhenti tidak jauh dari pintu masuk. Aku tidak langsung turun.
Bu Lastri juga diam. Kami sama-sama menatap gedung di depan. Bu Lastri menoleh. Kalau ibu berubah pikiran, kita masih bisa pulang. Bu Lastri menggeleng pelan. Kalau saya pulang sekarang, Ratri mungkin akan menikah dengan kebohongan. Aku mengangguk. Baik. Kami turun. Udara siang itu cukup panas. Namun telapak tanganku dingin. Pak Wiryo sudah menunggu tidak jauh dari pintu masuk. Ketika melihatku, wajahnya langsung berubah serius. Dia berjalan mendekat. Bulan. Pak Wiryo melihat Bu Lastri. Aku memperkenalkan mereka singkat. Ini Bu Lastri, ibunya calon pengantin. Pak Wiryo tampak terkejut. Namun dia tidak banyak bertanya. Dia hanya berkata pelan. Pak Bagas sudah di dalam. Aku mengangguk. Ratri. Sudah juga. Pak Wiryo terlihat khawatir. Bulan benar-benar yakin mau masuk sekarang. Aku menatap pintu gedung. Dari luar terdengar suara musik pelan. Beberapa tamu tertawa. Suasana terlihat seperti pernikahan biasa. Hanya aku yang tahu bahwa semua yang indah di dalam sana dibangun di atas satu kebohongan besar. Saya nggak datang untuk bikin keributan, Pak. Pak Wiryo mengangguk. Saya percaya. Aku menarik napas. Kemudian aku berkata, saya cuma ingin kebenaran masuk lewat pintu yang sama dengan kebohongan. Pak Wiryo terdiam. Bu Lastri memandangku. Aku lalu melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Semakin dekat ke pintu, suara di dalam semakin jelas. Aku bisa mendengar orang-orang berbicara. Suara anak kecil berlari. Suara pembawa acara mengatur susunan kegiatan. Kami masuk. Tidak semua orang langsung memperhatikan kami. Aku justru bersyukur. Aku ingin melihat suasana itu beberapa detik. Dekorasinya cukup indah. Bunga-bunga berwarna lembut menghiasi bagian depan. Kursi tamu tersusun rapi. Di salah satu sisi terlihat meja makanan. Lalu pandanganku jatuh ke arah depan. Bagas berdiri di sana. Aku berhenti. Untuk pertama kalinya aku melihat suamiku mengenakan pakaian pengantin setelah 8 tahun lalu. Dia tampak rapi. Tampak bahagia. Tampak seperti laki-laki yang sedang bersiap memulai kehidupan baru. Jantungku terasa seperti diremas. Di dekatnya berdiri Ratri. Aku langsung mengenal wajah itu dari foto. Dia terlihat cantik. Wajahnya dipenuhi senyum. Beberapa perempuan berdiri di sekelilingnya sambil memperbaiki pakaian dan hiasan. Aku memperhatikan Ratri cukup lama. Anehnya, aku tidak merasa ingin menyerangnya. Aku justru melihat seorang perempuan yang mungkin sedang berdiri tepat di tempat yang pernah kutempati 8 tahun lalu. Penuh percaya, penuh harapan. Tidak tahu bahwa laki-laki di sebelahnya sedang menyimpan kebohongan besar. Bu Lastri berdiri di sampingku. Tangannya mulai gemetar. Aku menyentuh lengannya pelan. Bu, kuat. Bu Lastri mengangguk. Namun matanya mulai berkaca-kaca. Kami kembali melangkah. Beberapa tamu mulai menoleh. Aku tidak tahu apakah mereka mengenaliku atau hanya penasaran melihat 2 perempuan datang tanpa menyapa siapapun. Lalu sesuatu terjadi. Bagas melihatku. Tubuhnya langsung kaku. Senyum di wajahnya hilang. Aku bisa melihat perubahan itu bahkan dari jarak beberapa meter. Dia menatapku seolah sedang melihat sesuatu yang tidak mungkin berada di sana. Matanya melebar. Wajahnya perlahan pucat. Untuk sesaat, Bagas tidak bergerak. Kemudian dia melihat perempuan di sampingku. Bu Lastri. Kepanikan di wajahnya semakin jelas. Bagas mulai berjalan ke arah kami. Namun sebelum dia sampai, suara seorang perempuan terdengar dari depan. Ratri. Ratri sedang berbicara kepada salah seorang tamu ketika pandangannya tidak sengaja mengarah ke pintu. Awalnya dia melihatku. Wajahnya bingung. Mungkin dia tidak mengenal siapa aku. Namun beberapa detik kemudian matanya berpindah ke sebelahku. Ke Bu Lastri. Senyum Ratri langsung hilang. Tubuhnya membeku. Dia menatap ibunya seakan tidak percaya. Bu Lastri juga berhenti berjalan. Suasana di sekeliling kami perlahan terasa berubah. Ratri melangkah 1 kali.
Kemudian satu kali lagi. Wajahnya mulai pucat. Ibu. Suara itu cukup keras untuk membuat beberapa orang menoleh. Bu Lastri tidak menjawab. Ratri semakin panik. Dia berjalan cepat mendekati kami. Ibu. Bu Lastri tetap berdiri di tempat. Ratri kini hanya berjarak beberapa langkah. Dia memandang ibunya, lalu memandangku. Kebingungan jelas terlihat di wajahnya. Ibu, kok ibu ada di sini? Suara Ratri terdengar sampai ke beberapa baris kursi tamu. Percakapan mulai berhenti. Orang-orang menoleh. Bagas berdiri tidak jauh dari kami. Wajahnya sudah benar-benar pucat. Aku melihat keringat mulai muncul di dahinya. Dia tahu persis mengapa aku datang bersama Bu Lastri. Bagas mencoba mendekat. Wulan, kita bicara di luar. Aku menoleh kepadanya. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat langsung mata suamiku. Kenapa harus di luar, Mas? Bagas terdiam. Beberapa tamu mulai berbisik. Ratri menatapku. Mas. Dia mengulang panggilanku kepada Bagas. Wajahnya berubah semakin bingung. Mas Bagas kenal sama dia? Bagas tidak menjawab. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memandang Bu Lastri. Karena sejak awal, aku tahu bukan aku yang harus membuka percakapan ini. Bu Lastri menarik napas panjang. Kemudian beliau menatap Bagas. Tatapannya berbeda dari seorang ibu yang sedang berbicara kepada calon menantu. Tatapan itu penuh kecewa. Penuh jawaban atas semua kecurigaan yang selama ini tidak bisa beliau buktikan. Lalu Bu Lastri berkata, Bagas. Suasana semakin sunyi. Ratri memandang ibunya. Bagas menelan ludah. Bu Lastri melanjutkan dengan suara yang tidak terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk didengar orang-orang di sekitar kami. Bukankah dulu kamu bilang istrimu sudah meninggal? Ratri langsung menoleh kepada Bagas. Wajahnya kehilangan warna. Aku berdiri diam. Dan saat itulah aku tahu, pernikahan yang Bagas rancang selama berbulan-bulan baru saja memasuki bagian yang paling dia takuti. Kebenaran akhirnya berdiri di tengah gedung. Dan kali ini, Bagas tidak punya cukup ruang untuk bersembunyi. Bukankah dulu kamu bilang istrimu sudah meninggal? Kalimat Bu Lastri menggantung di udara. Tidak ada yang langsung menjawab. Ratri menatap Bagas. Wajahnya yang tadi pucat sekarang berubah menjadi bingung. Mas Bagas. Bagas tidak menjawab. Dia hanya melihat ke kanan dan ke kiri, seolah mencari jalan keluar dari situasi yang sudah terlalu sempit untuk ditinggalkan. Beberapa tamu mulai berbisik. Aku bisa mendengar suara kursi bergeser. Ada yang menoleh ke arah kami. Ada yang memandang Bagas. Ada juga yang menatapku dengan rasa penasaran. Ratri berjalan mendekati ibunya. Ibu ngomong apa? Bu Lastri menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Ratri, ibu cuma mau kamu dengar dulu. Dengar apa? Suara Ratri mulai bergetar. Ibu datang sama siapa? Pandangan Ratri berpindah kepadaku. Aku bisa melihat dirinya benar-benar tidak mengenaliku. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya kebingungan. Bagas tiba-tiba melangkah mendekat. Sudah, kita bicara di belakang saja. Aku menatapnya. Kenapa harus di belakang? Bagas mengeraskan rahangnya. Wulan, jangan bikin masalah di sini. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Aku tidak berteriak. Aku tidak menyentuh siapapun. Aku bahkan datang dengan pakaian sederhana. Namun Bagas masih mencoba membuat seolah aku yang sedang menciptakan masalah. Aku menarik napas. Masalahnya sudah ada sebelum aku datang, Mas. Ratri langsung menoleh kepadaku. Kamu siapa? Pertanyaan itu sederhana. Namun ketika mendengarnya, dadaku kembali terasa sesak. Aku berdiri beberapa langkah dari perempuan yang hampir menikahi suamiku. Perempuan yang selama berbulan-bulan mengenal Bagas sebagai seorang duda. Perempuan yang mungkin tidak pernah membayangkan bahwa istri yang katanya sudah meninggal kini sedang berdiri di hadapannya. Aku menjawab pelan. Nama saya Wulan. Ratri menunggu. Aku melanjutkan. Saya istrinya Bagas.
Ruangan di sekitar kami seperti berhenti bernapas. Ratri tidak bergerak. Beberapa detik dia hanya menatapku. Lalu dia tertawa kecil. Bukan karena lucu. Lebih seperti orang yang tidak percaya terhadap apa yang baru saja didengar. Istrinya. Aku mengangguk. Iya. Ratri langsung menoleh kepada Bagas. Mas. Bagas masih diam. Ratri mendekat satu langkah. Katanya istrimu sudah meninggal. Bagas mengangkat tangan. Ratri, dengar dulu. Dengar apa? Suara Ratri naik. Katanya istrimu meninggal. Aku melihat Bagas mulai gugup. Dia berusaha meraih tangan Ratri. Ratri langsung menariknya. Jangan sentuh aku. Orang-orang semakin banyak yang memperhatikan. Salah seorang perempuan yang tadi berdiri di dekat Ratri mendekat. Tetapi Bu Lastri memberi isyarat agar dia tidak ikut campur dulu. Bagas menatapku. Aku tahu tatapan itu. Tatapan seseorang yang ingin menyalahkan orang lain karena rencananya gagal. Kamu nggak perlu datang ke sini. Aku menjawab tanpa meninggikan suara. Aku juga nggak pernah minta kamu menikah di sini. Bagas terdiam. Aku melanjutkan. Apalagi tepat di hari ulang tahun pernikahan kita. Ratri langsung menoleh kepadaku. Apa? Aku memandangnya. Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Ratri mundur satu langkah. Wajahnya kembali kehilangan warna. Enggak mungkin. Aku tidak menyalahkannya karena sulit percaya. Kalau aku berada di posisinya, mungkin aku juga akan berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Aku membuka tas. Bagas langsung mendekat. Wulan. Aku mengangkat tangan. Jangan. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengannya, aku melihat Bagas berhenti hanya karena satu kata dariku. Aku mengeluarkan beberapa dokumen. Kuserahkan kepada Ratri. Tangannya ragu-ragu ketika menerimanya. Itu salinan dokumen pernikahan kami. Ratri melihat lembar pertama. Kemudian lembar berikutnya. Ada namaku. Ada nama Bagas. Ada tanggal pernikahan kami. 8 tahun lalu. Ratri menatap Bagas lagi. Ini apa? Bagas mencoba menjawab. Hubungan kami sebenarnya sudah lama bermasalah. Aku memejamkan mata sebentar. Bahkan saat semuanya terbongkar, dia masih memilih mengubah cerita. Ratri tidak langsung percaya. Tapi kamu bilang dia meninggal. Bagas menarik napas. Aku bisa jelaskan. Jelaskan sekarang. Bukan di depan orang banyak. Ratri menatap sekeliling. Kenapa? Bagas tidak menjawab. Ratri menggeleng. Waktu kamu cerita soal istrimu meninggal, kamu nggak bilang itu rahasia. Bagas menunduk. Aku menatap Ratri. Ada satu hal yang ingin kupastikan. Ratri. Dia menoleh. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Selama ini Bagas pernah bilang kepada kamu kalau dia masih tinggal bersama saya. Ratri langsung menggeleng. Enggak. Pernah bilang kalau kami masih menikah. Enggak. Pernah bilang sedang mengurus perpisahan. Ratri kembali menggeleng. Enggak pernah. Aku diam. Jawaban itu sudah cukup. Ratri memang tidak tahu. Sejak awal, dia mengenal Bagas sebagai laki-laki yang sudah kehilangan istrinya. Bagas menciptakan cerita yang begitu rapi sampai dua perempuan bisa hidup berdampingan tanpa saling mengetahui. Bu Lastri akhirnya maju. Sekarang kamu paham kenapa ibu nggak pernah mau kasih restu. Ratri menatap ibunya. Air matanya mulai muncul. Ibu sudah tahu. Bu Lastri menggeleng. Ibu nggak tahu Wulan masih hidup. Terus. Ibu cuma tahu ada yang nggak beres. Bu Lastri memandang Bagas. Setiap ibu tanya keluarganya, jawabannya berubah. Ratri menunduk. Bu Lastri melanjutkan. Ibu pernah tanya soal istri yang katanya sudah meninggal. Ibu cuma ingin tahu sedikit tentang masa lalunya. Tapi Bagas selalu menghindar. Bagas menyela. Bu, saya sudah jelaskan waktu itu. Bu Lastri langsung menatapnya. Jelaskan apa?
Bagas diam. Bu Lastri lalu membuka tas yang dibawanya. Aku tahu apa yang akan beliau keluarkan. Map itu. Map yang kemarin diserahkan kepadaku. Aku mengambilnya dari tas lalu menyerahkannya kembali kepada Bu Lastri. Bu Lastri membuka map. Beliau mengeluarkan satu lembar kertas. Kalau memang semua yang kamu lakukan jujur, kenapa kamu pernah minta saya tanda tangan surat ini? Ratri menatap ibunya. Surat apa? Bu Lastri menyerahkannya. Ratri membaca. Semakin lama dia membaca, semakin jelas perubahan di wajahnya. Surat itu berisi pernyataan bahwa pihak keluarga Ratri telah mengetahui seluruh status pribadi Bagas dan menerima pernikahan tersebut tanpa keberatan. Ratri melihat Bagas. Kamu pernah minta ibu tanda tangan ini? Bagas terlihat semakin terpojok. Itu cuma untuk administrasi. Pak Wiryo yang sejak tadi berdiri tidak jauh dari kami mengernyitkan dahi. Administrasi apa, Pak Bagas? Bagas tidak menjawab. Pak Wiryo melanjutkan. Pihak gedung enggak pernah meminta surat seperti itu. Ratri langsung menatap Bagas. Aku bisa melihat rasa kecewa di wajahnya semakin besar. Jadi buat apa? Bagas menarik napas berat. Aku cuma ingin semuanya lebih mudah. Lebih mudah apa? Kalau nanti ada pertanyaan dari keluarga. Ratri menggeleng. Pertanyaan soal apa? Bagas kembali diam. Tidak ada jawaban yang bisa membuat semuanya terlihat masuk akal. Ratri meremas kertas itu. Air matanya mulai jatuh. Aku pernah tanya kamu berkali-kali. Suara Ratri lirih. Aku tanya apakah benar enggak ada masalah dari masa lalu. Bagas mendekat. Aku serius sama kamu. Ratri tertawa pahit. Itu bukan jawaban. Aku memang serius. Kalau serius, kenapa bohong? Bagas tidak mampu menjawab. Aku berdiri beberapa langkah dari mereka. Aneh. Selama 2 hari terakhir aku membayangkan mungkin aku akan merasa puas ketika melihat Bagas ketakutan. Ternyata tidak. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya lelah. Aku melihat seorang laki-laki yang selama 8 tahun menjadi suamiku berdiri di antara 2 perempuan yang sama-sama dia bohongi. Tidak ada pemenang di ruangan itu. Ratri mengusap air matanya kasar. Kemudian dia menatapku. Aku benar-benar enggak tahu. Aku mengangguk pelan. Saya percaya. Ratri terlihat terkejut. Mungkin dia mengira aku akan memakinya. Mungkin dia sudah mempersiapkan diri menerima semua kemarahanku. Aku melanjutkan. Saya datang ke sini karena ingin memastikan itu. Ratri menangis semakin keras. Aku nggak pernah tahu kamu masih hidup. Kalimat itu terdengar begitu aneh. Aku masih hidup. Namun selama hampir setahun, suamiku membuat orang lain percaya aku sudah meninggal. Aku menghela napas. Saya tahu sekarang. Ratri menutup wajahnya. Bu Lastri segera mendekat dan memegang bahunya. Namun Ratri masih terlihat terlalu terguncang. Bagas mencoba mendekat lagi. Ratri, aku bisa jelaskan semuanya. Ratri langsung memalingkan wajah. Masih ada apa lagi yang mau dijelasin? Kita bicara berdua. Kenapa harus berdua? Bagas kehilangan kata-kata. Ratri menunjuk ke arahku. Dia istrimu. Bagas diam. Ratri mengulang. Jawab. Bagas menunduk. Iya. Satu kata. Hanya satu kata. Namun ketika mendengarnya langsung dari mulut Bagas, sesuatu di dalam diriku seperti benar-benar runtuh. Selama 2 hari aku sudah tahu kenyataannya. Aku sudah melihat bukti. Aku sudah mendengar cerita dari Bu Lastri. Namun pengakuan itu tetap terasa berbeda. Ratri menatap Bagas dengan air mata mengalir. Masih menikah? Bagas menjawab lebih pelan. Iya. Ratri menutup mulut. Bu Lastri mengusap punggung putrinya. Aku menatap Bagas. Dia tidak berani melihatku. Aku akhirnya berkata, Mas, lihat aku. Bagas perlahan mengangkat wajah. Aku cuma mau tanya satu hal. Dia menunggu. Kenapa kamu bilang aku sudah meninggal? Wajah Bagas berubah.
Untuk pertama kalinya, tidak ada alasan yang langsung keluar dari mulutnya. Aku melanjutkan. Kalau kamu sudah nggak cinta, kamu bisa bilang. Suaraku mulai bergetar. Kalau kamu mau pergi, kamu bisa bicara. Aku menahan air mata. Tapi kenapa harus membunuh keberadaanku dalam cerita yang kamu buat untuk perempuan lain? Bagas membuka mulut. Tidak ada suara. Aku tersenyum pahit. Setiap malam kamu masih pulang ke rumah. Aku menunjuk diriku sendiri. Aku yang membukakan pintu. Aku yang mencuci pakaianmu. Aku yang menyiapkan makanmu. Tapi di luar rumah, kamu bilang aku sudah meninggal. Mataku mulai panas. Seberapa tidak berartinya aku sampai kamu merasa lebih mudah mengatakan aku sudah mati daripada mengatakan kamu masih punya istri. Suasana kembali sunyi. Bagas menunduk. Aku mengusap air mata yang akhirnya jatuh. Kemudian aku melihat Ratri. Dia juga menangis. Aku sadar kami menangis karena laki-laki yang sama, tetapi karena kebohongan yang berbeda. Aku menarik napas panjang. Lalu aku mengatakan sesuatu yang membuat Ratri mengangkat wajah. Saya nggak datang untuk merebut Bagas dari kamu. Ratri menatapku. Bagas juga menoleh. Aku melanjutkan. Saya datang supaya kamu tahu siapa laki-laki yang akan kamu nikahi. Aku melihat dokumen di tangan Ratri. Kalau setelah tahu semuanya kamu tetap memilih dia, itu keputusan kamu. Ratri terdiam. Tapi setidaknya keputusan itu bukan dibuat karena kebohongan. Bu Lastri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku melanjutkan pelan. Saya sudah kehilangan 8 tahun kepercayaan saya hari ini. Aku menatap Ratri. Saya nggak ingin kamu kehilangan bertahun-tahun hidupmu untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya bisa kamu tahu sekarang. Ratri menangis. Kemudian dia memandang Bagas. Kali ini tatapannya berbeda. Bukan tatapan seorang calon pengantin kepada laki-laki yang dicintainya. Tatapan itu penuh pertanyaan, penuh kecewa, dan mungkin untuk pertama kalinya, penuh ketakutan. Bagas mencoba mendekat. Ratri. Ratri mundur. Jangan dulu. Bagas berhenti. Ratri mengangkat kedua tangannya ke kepala. Perlahan dia melepaskan salah satu hiasan pengantin yang sejak tadi dikenakannya. Aku melihat benda itu ada di tangannya. Kemudian Ratri menatap Bagas sekali lagi. Kamu bilang mau memulai hidup baru sama aku. Bagas menelan ludah. Ratri mengusap air matanya. Tapi ternyata hidup baru yang kamu janjikan itu dibangun dari hidup perempuan lain yang kamu bohongi. Bagas tidak menjawab. Ratri menggenggam hiasan itu erat. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, "Aku mau dengar semuanya." Dia menatap langsung mata Bagas. Dari awal. Jangan ada satu kebohongan lagi. Bagas terdiam. Dan saat melihat wajahnya, aku tahu satu hal. Rahasia terbesar memang sudah terbongkar. Namun cerita tentang bagaimana semua kebohongan itu dimulai belum selesai. Karena untuk pertama kalinya, Bagas tidak lagi punya pilihan selain menceritakan kebenaran di hadapan dua perempuan yang selama ini dia buat hidup di dalam dua kenyataan berbeda. Bagas berdiri di depan kami dengan wajah yang sulit kuterjemahkan. Tak, meluk. Atau mungkin baru sekarang dia menyadari bahwa semua jalan keluar sudah tertutup. Ratri masih berdiri dengan hiasan pengantin di tangannya. Matanya merah. Bu Lastri memegang bahunya pelan. Aku sendiri berdiri tidak jauh dari mereka sambil berusaha menenangkan napas. Ratri mengulang pertanyaannya. Aku mau dengar semuanya dari awal. Bagas menunduk. Ratri, enggak semua harus dibicarakan di sini. Ratri langsung menggeleng. Enggak. Suaranya tegas meskipun bergetar. Selama ini kamu bisa bohong di mana saja. Sekarang kamu jelaskan di sini. Bagas mengusap wajahnya. Beberapa tamu masih memperhatikan. Ada yang memilih keluar. Ada yang duduk diam. Pak Wiryo juga tetap berada tidak jauh dari kami. Bagas akhirnya menarik napas panjang. Aku kenal Ratri hampir setahun lalu. Aku memejamkan mata sebentar. Hampir setahun.
Berarti selama hampir setahun itu pula aku tidur di samping seorang laki-laki yang sedang membangun hubungan lain. Bagas melanjutkan. Kami awalnya cuma sering ketemu karena urusan pekerjaan. Ratri menatapnya tajam. Bagas menjelaskan bahwa dia beberapa kali datang ke butik tempat Ratri bekerja untuk mengurus kebutuhan pakaian sebuah acara. Dari sana mereka mulai sering berbicara. Awalnya biasa, kemudian semakin dekat. Ratri bertanya, "Waktu itu kamu masih pulang ke rumah Wulan?" Bagas diam beberapa detik. "Iya." Ratri tertawa pahit. Aku melihat wajah Bulastri berubah semakin kecewa. Bagas melanjutkan. Katanya saat itu hubungan kami sedang tidak baik. Aku langsung menatapnya. "Tidak baik bagaimana?" Bagas tidak menjawab. Aku menunggu. Dia akhirnya berkata, "Kita sering beda pikiran." Aku hampir tidak percaya. "Beda pikiran?" Bagas menatapku. Aku melanjutkan. "Semua pasangan pernah beda pikiran, Mas." Bagas diam. "Pernah enggak aku mengusirmu dari rumah?" "Enggak." "Pernah enggak aku bilang kita sudah selesai?" Bagas menggeleng. "Enggak." "Pernah enggak kita sepakat untuk berpisah?" "Enggak." Aku menarik napas. "Berarti jangan pakai rumah tangga kita sebagai alasan." Bagas menunduk. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantah. Ratri kemudian bertanya, "Kapan kamu mulai bilang kamu duda?" Bagas terlihat semakin gelisah. "Beberapa bulan setelah kami dekat." "Kenapa?" Bagas tidak langsung menjawab. Ratri mengulang dengan suara lebih keras. "Kenapa kamu bilang istrimu sudah meninggal?" Bagas memandangku sebentar. Kemudian kembali menatap Ratri. "Karena waktu itu kamu mulai menjaga jarak setelah tahu aku pernah menikah." Ratri langsung menyela. "Aku menjaga jarak karena kamu nggak jelas." Bagas mengangguk pelan. "Aku tahu." "Terus?" "Aku takut kamu pergi." Ratri menatapnya seolah tidak percaya. "Jadi kamu bilang istrimu meninggal?" Bagas mengusap wajahnya lagi. "Aku salah." Ratri tertawa pendek. "Salah?" Air matanya kembali jatuh. "Itu bukan salah ngomong satu kata." Bagas diam. "Kamu bikin cerita." Ratri menunjuk ke arahku. "Kamu bikin aku percaya perempuan ini sudah nggak ada." Aku merasakan dadaku kembali sesak. Bagas akhirnya mengatakan bahwa awalnya dia hanya berniat membuat Ratri merasa aman. Dia takut kalau mengatakan masih menikah, Ratri akan menjauh. Karena itulah dia mengatakan bahwa dirinya pernah menikah tetapi istrinya telah meninggal. Setelah kebohongan itu keluar, Bagas merasa tidak mungkin menariknya kembali. Setiap pertanyaan baru dari Ratri memaksanya membuat jawaban baru. Ketika Ratri bertanya tentang masa lalunya, Bagas menciptakan cerita lain. Ketika Bulastri bertanya tentang keluarga, Bagas menghindar. Ketika pembicaraan mengenai pernikahan mulai serius, Bagas kembali mencari cara agar semuanya terlihat meyakinkan. Satu kebohongan melahirkan kebohongan berikutnya. Sampai akhirnya semuanya menjadi terlalu besar. Bulastri menatapnya. "Kalau waktu itu kamu jujur, mungkin semuanya nggak akan sejauh ini." Bagas mengangguk pelan. "Iya, Bu." Bulastri langsung menjawab. "Jangan panggil saya Bu seolah kamu masih calon menantu saya." Bagas terdiam. Ratri memalingkan wajah. Aku melihat tangannya bergetar. Kemudian dia bertanya lagi. "Aku mau tahu satu hal." Bagas menunggu. "Kenapa pilih hari ini?" Bagas terlihat bingung. Ratri melanjutkan. "Kenapa pernikahan ini harus hari Minggu ini?" Aku langsung menatap Bagas. Itu juga pertanyaan yang sejak awal menggangguku. Hari ini bukan sekadar hari Minggu biasa. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Bagas terdiam cukup lama. Ratri mendesak. "Jawab." Bagas menarik napas. "Aku bilang ke kamu tanggal ini tanggal bagus buat aku." Ratri mengangguk pelan. "Iya. Kamu bilang tanggal ini selalu bawa keberuntungan." Bagas tidak menjawab lagi. Aku merasa tenggorokanku tercekat.
Ratri perlahan menoleh kepadaku. Kalian menikah tanggal ini? Aku mengangguk. Iya. Ratri menutup mata. Bulastri langsung memeluk bahu putrinya. Aku sendiri tidak mampu bergerak. Ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan ketika mendengar kebenaran itu secara langsung. Tanggal yang selama 8 tahun kusimpan sebagai hari istimewa ternyata digunakan Bagas untuk memulai pernikahan lain. Bahkan dia menyebutnya sebagai tanggal keberuntungan. Aku tersenyum pahit. Jadi itu alasannya. Bagas memandangku. Aku melanjutkan. 8 tahun lalu kamu menikah denganku di tanggal ini. Suaraku mulai bergetar. Lalu sekarang kamu pakai tanggal yang sama untuk menikahi perempuan lain. Bagas membuka mulut. Aku nggak bermaksud menyakiti kamu. Aku hampir tertawa mendengarnya. Kalau bukan untuk menyakiti, lalu ini apa? Bagas diam. Aku mengusap air mata yang mulai jatuh. Aku sampai menyiapkan hadiah untukmu. Semua orang terdiam. Bagas menatapku. Aku pikir hari ini kita akan makan bersama di rumah. Aku menarik napas. Aku pikir mungkin kamu akan pulang membawa sesuatu. Lalu bilang selamat ulang tahun pernikahan. Air mataku jatuh. Ternyata kamu bangun pagi dan pergi untuk menikah dengan orang lain. Bagas menunduk. Tidak ada alasan lagi. Ratri melihatku. Wajahnya penuh rasa bersalah meskipun aku tahu bukan dia yang merancang semua ini. Dia kemudian melepaskan hiasan lain dari kepalanya. Satu demi satu. Tangannya gemetar. Bagas langsung panik. Ratri. Ratri tidak menatapnya. Dia melepaskan hiasan terakhir lalu menyerahkannya kepada salah seorang perempuan di dekatnya. Bagas mendekat. Kamu mau apa? Ratri menatapnya. Aku nggak bisa lanjut. Wajah Bagas langsung berubah. Ratri, jangan ambil keputusan sekarang. Ratri menggeleng. Justru sekarang aku harus ambil keputusan. Kita bisa selesaikan ini. Selesaikan bagaimana? Aku bisa urus semuanya sama Wulan. Aku menatap Bagas. Kalimat itu terasa begitu dingin. Seolah 8 tahun pernikahan kami hanyalah urusan yang bisa dibereskan setelah acara selesai. Ratri juga langsung bereaksi. Urus semuanya. Bagas terlihat sadar bahwa dia salah bicara. Maksudku bukan begitu. Ratri mengangkat tangan. Cukup. Bagas berhenti. Ratri menatapnya lurus. Aku mau menikah karena aku percaya kamu orang baik. Bagas menelan ludah. Aku memang salah. Tapi aku sayang kamu. Ratri tersenyum pahit. Sayang yang dibangun dari bohong itu namanya apa? Bagas tidak menjawab. Ratri melanjutkan. Kamu bilang istrimu sudah meninggal. Kamu bohong ke ibuku. Kamu minta ibuku tanda tangan surat yang bahkan tujuannya enggak jelas. Kamu masih pulang ke rumah istrimu setiap malam. Kamu pilih tanggal ulang tahun pernikahan kalian buat menikah denganku. Ratri menggeleng. Terus sekarang kamu bilang sayang. Bagas menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut kehilangan kamu. Ratri menjawab pelan. Dan karena takut kehilangan aku, kamu menghancurkan orang lain. Kalimat itu membuat Bagas diam. Aku memandang Ratri. Untuk pertama kalinya sejak datang ke gedung, aku merasa benar-benar memahami perempuan itu. Dia bukan perempuan yang datang dengan niat merebut sesuatu dariku. Dia adalah perempuan yang terlalu lama percaya kepada cerita yang salah. Bulastri memegang tangan Ratri. Ratri menoleh kepada ibunya. Ibu. Bulastri mengusap pipi putrinya. Ratri langsung menangis. Maaf. Bulastri menarik putrinya ke dalam pelukan. Sudah. Aku nggak dengar ibu. Bulastri menggeleng. Yang penting sekarang kamu sudah tahu. Ratri menangis di bahu ibunya. Pemandangan itu membuat dadaku terasa sesak. Selama berbulan-bulan, ibu dan anak itu bertengkar karena seorang laki-laki yang membawa kebohongan ke rumah mereka. Dan sekarang, di hari pernikahan, semuanya terbuka. Setelah agak tenang, Ratri melepaskan pelukan. Dia lalu berjalan ke arahku.
Aku sempat tidak tahu harus berbuat apa. Ratri berhenti di hadapanku. Matanya masih merah. Wulan. Aku menatapnya. Aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Ratri melanjutkan. Aku tahu mungkin maaf aku nggak mengubah apa-apa. Suaranya bergetar. Tapi aku benar-benar nggak tahu. Aku mengangguk pelan. Saya sudah tahu. Ratri menangis lagi. Kalau aku tahu dari awal, aku nggak akan mau. Aku menarik napas. Aku percaya. Ratri menatapku. Mungkin dia tidak menduga akan mendengar jawaban itu. Aku melanjutkan. Yang saya butuhkan bukan kamu berlutut atau minta maaf berkali-kali. Aku menatap Bagas. Yang saya butuhkan cuma kebenaran. Ratri mengangguk. Aku kembali menatapnya. Dan sekarang kamu juga sudah tahu kebenarannya. Ratri mengusap air mata. Aku tidak mengatakan bahwa aku sudah memaafkannya. Aku belum siap. Luka itu terlalu baru. Namun aku juga tidak ingin menyimpan kebencian kepada seseorang yang ternyata menjadi korban kebohongan yang sama. Ratri kemudian berbalik menghadap Bagas. Wajahnya masih sedih. Namun kali ini ada ketegasan di matanya. Acaranya batal. Bagas langsung mendekat. Ratri. Batal. Kasih aku waktu. Enggak. Aku bisa berubah. Ratri menggeleng. Mungkin kamu bisa berubah. Bagas menatapnya penuh harap. Namun Ratri melanjutkan. Tapi bukan berarti aku harus jadi orang yang menunggu perubahan itu. Wajah Bagas runtuh. Ratri memandang dekorasi di sekelilingnya. Bunga, kursi tamu, pakaian pengantin. Semua yang dipersiapkan untuk sebuah awal baru. Kemudian dia berkata, aku lebih baik malu 1 hari daripada menyesal seumur hidup. Bulastri menunduk sambil menangis. Aku sendiri terdiam. Kalimat itu terasa begitu sederhana. Namun mungkin itulah keputusan paling berani yang dibuat Ratri hari itu. Bagas berdiri sendirian beberapa langkah dari kami. Orang-orang di sekeliling tidak lagi membicarakan pernikahan. Beberapa keluarga mulai menenangkan tamu. Pak Wiryo menghampiri salah seorang pekerja dan meminta musik dimatikan. Suasana yang beberapa menit lalu penuh suara tiba-tiba berubah sunyi. Tidak ada bentakan. Tidak ada perkelahian. Tidak ada yang menyerang Bagas. Namun mungkin justru itulah hukuman yang paling berat. Semua orang melihatnya. Melihat seorang laki-laki berdiri di tengah acara yang dia bangun dari kebohongan. Aku memandang Bagas untuk beberapa detik. 8 tahun hidup bersamanya membuatku tahu kapan dia sedang marah, bahagia, takut, atau kecewa. Namun hari itu aku melihat ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kehilangan. Dia kehilangan Ratri. Dia kehilangan kepercayaan Bulastri. Dan entah Bagas sudah menyadarinya atau belum, dia juga sedang kehilangan aku. Bagas akhirnya berjalan mendekat kepadaku. Wulan. Aku tidak menjawab. Kita pulang. Aku menatapnya. Aneh sekali. Setelah semua yang terjadi, dia masih menggunakan kata kita. Aku pulang sendiri. Bagas terlihat terkejut. Kita harus bicara. Iya. Kalau begitu kita bicara di rumah. Aku menggeleng. Bukan hari ini. Wulan. Aku butuh waktu. Bagas menatapku. Aku melanjutkan. 8 tahun aku percaya sama kamu. Suaraku pelan. Kasih aku setidaknya 1 hari untuk menerima kenyataan bahwa selama ini kepercayaan itu kamu pakai untuk menyembunyikan perempuan lain. Bagas tidak mampu menjawab. Aku berjalan mendekati Bulastri. Bu, saya antar pulang. Bulastri mengangguk. Ratri juga akan ikut. Sebelum kami berjalan keluar, Ratri sempat berhenti dan menatap Bagas. Bagas terlihat ingin mengatakan sesuatu. Namun Ratri hanya berkata, "Jangan cari aku dulu." Bagas diam. Ratri berbalik. Kami kemudian berjalan meninggalkan ruangan. Aku berada di satu sisi. Ratri di sisi lain. Bulastri berjalan di tengah kami.
Tiga perempuan dengan luka berbeda meninggalkan gedung yang seharusnya menjadi tempat sebuah pernikahan. Ketika sampai di pintu, aku berhenti sebentar. Aku menoleh ke belakang. Bagas masih berdiri di tempat yang sama. Sendirian. Di belakangnya ada dekorasi pernikahan. Bunga-bunga masih tersusun indah. Kursi masih berbaris. Namun semuanya sudah kehilangan arti. Aku kemudian melangkah keluar. Udara siang menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bisa menarik napas panjang. Aku memang belum tahu apa yang akan terjadi pada rumah tanggaku setelah hari ini. Aku belum tahu apakah aku akan tetap menjadi istri Bagas atau memilih pergi. Namun satu hal sudah berubah. Aku tidak lagi takut kehilangan laki-laki yang telah mengkhianatiku. Aku justru mulai takut kehilangan diriku sendiri kalau terus mempertahankan sesuatu hanya karena sudah menjalaninya selama 8 tahun. Di perjalanan pulang, aku memandang keluar jendela. Hari ini seharusnya menjadi ulang tahun pernikahanku. Namun tidak ada makan malam. Tidak ada hadiah. Tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanyalah sebuah pernikahan yang batal dan sebuah kebenaran yang akhirnya terbuka. Aku memejamkan mata. Aku belum tahu saat itu bahwa beberapa minggu kemudian, sebuah kotak kecil di dalam lemari akan membuatku kembali menangis. Kotak hadiah yang tidak pernah sempat kuberikan kepada Bagas. Dan justru dari benda sederhana itulah aku akhirnya benar-benar memahami keputusan apa yang harus kuambil untuk hidupku sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian di gedung, rumahku terasa berbeda. Tidak ada barang yang berubah. Meja makan masih berada di tempat yang sama. Foto-foto lama masih tergantung di dinding. Gelas kesukaan Bagas masih tersimpan di rak dapur. Bahkan sandal yang biasa dia gunakan masih berada di dekat pintu belakang. Namun rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah yang sama. Mungkin karena sekarang aku tahu bahwa sebuah rumah tidak berubah hanya karena seseorang memindahkan barang. Kadang rumah berubah ketika kepercayaan di dalamnya sudah tidak ada. Sejak hari pernikahan itu batal, Bagas tidak langsung kembali tinggal bersamaku. Aku yang memintanya pergi untuk sementara. Aku membutuhkan ruang. Bukan untuk membuatnya menderita. Aku hanya ingin bisa berpikir tanpa melihat wajahnya setiap hari. Pada malam pertama setelah kejadian itu, aku duduk sendirian di meja makan. Di depanku ada 2 piring. Aku terbiasa menyiapkan 2 piring selama hampir 8 tahun. Tanpa sadar, sore itu aku masih melakukannya. Aku memandangi piring kosong di seberang. Lalu perlahan kuambil dan kukembalikan ke lemari. Hal sederhana. Namun entah kenapa, saat itulah aku menangis. Aku baru sadar betapa banyak kebiasaan kecil dalam hidupku yang selama ini selalu melibatkan Bagas. Kalau membeli makanan, aku memikirkan bagian untuknya. Kalau keluar rumah, aku mengingat jam kepulangannya. Kalau melihat pakaian bagus, aku bertanya dalam hati apakah Bagas akan menyukainya. Selama 8 tahun, kata aku perlahan berubah menjadi kami. Sekarang aku harus belajar menjadi aku lagi. Bagas beberapa kali menghubungiku. Awalnya tidak kujawab. Bukan karena membencinya. Aku hanya belum tahu harus mengatakan apa. Sampai suatu sore, sekitar 2 minggu setelah kejadian di gedung, Bagas datang. Aku melihatnya berdiri di depan pagar. Penampilannya berbeda. Wajahnya terlihat lebih kurus. Matanya tidak setenang dulu. Aku sempat ingin membiarkannya berdiri di luar. Namun akhirnya aku membuka pintu. Masuk. Bagas berjalan ke ruang tengah. Dia melihat sekeliling. Mungkin dia juga merasakan rumah ini sudah berbeda. Kami duduk berhadapan. Beberapa saat tidak ada yang bicara. Bagas akhirnya membuka suara. Wulan. Aku menunggu. Aku minta maaf. Aku menunduk. Kalimat itu sudah kudengar beberapa kali melalui pesan. Namun baru kali ini dia mengatakannya langsung di depanku. Aku tahu maaf enggak cukup. Aku mengangguk. Memang enggak cukup. Bagas menelan ludah. Aku enggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari jujur. Dia menatapku. Aku melanjutkan. Kalau datang ke sini cuma karena Ratri membatalkan pernikahan, lebih baik pulang. Bagas langsung menggeleng.
Bukan. Lalu, aku mau memperbaiki rumah tangga kita. Aku menatap wajahnya. Dulu mungkin kalimat itu adalah kalimat yang paling ingin ku dengar. Sekarang rasanya berbeda. Kenapa baru sekarang? Bagas terdiam. Kenapa setelah semuanya ketahuan? Dia menunduk. Aku bertanya lagi. Kalau Pak Wiryo nggak meneleponku, apa kamu akan pulang setelah menikahi Ratri? Bagas tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Aku merasakan dadaku sesak. Namun kali ini aku tidak menangis. Aku nggak datang untuk membela diri. Bagas akhirnya berbicara. Aku memang salah. Aku mengangguk. Lalu apa yang kamu mau? Kesempatan. Aku tersenyum tipis. Kesempatan untuk apa? Buat berubah. Aku menatapnya cukup lama. Mas, berubah itu hak kamu. Bagas terlihat bingung. Aku melanjutkan. Kamu boleh berubah jadi orang yang lebih baik. Kamu boleh menyesali semuanya. Kamu boleh belajar dari kesalahan. Aku menarik napas. Tapi perubahanmu tidak mewajibkan aku untuk kembali. Bagas langsung menatapku. Wulan. Aku capek, Mas. Suaraku mulai bergetar. Bukan capek karena Ratri. Aku menunjuk dadaku. Aku capek memikirkan bagaimana selama hampir setahun kamu bisa pulang ke rumah, makan bersamaku, tidur di sampingku, lalu bangun keesokan harinya dan tetap menjalani kebohongan itu. Bagas menunduk. Aku masih bisa memahami kalau seseorang melakukan kesalahan sekali. Aku menahan air mata. Tapi kamu bangun setiap hari dan memilih melanjutkan kesalahan yang sama. Bagas mulai menangis. Selama 8 tahun menikah, jarang sekali aku melihatnya menangis. Namun anehnya, melihat air matanya sekarang tidak membuat keputusanku berubah. Aku masih sayang kamu. Katanya pelan. Aku tersenyum pahit. Mungkin. Bagas mengangkat wajah. Tapi aku baru belajar sesuatu. Aku memandangnya. Kadang seseorang bisa sayang kepada kita, tapi tetap tidak tahu bagaimana cara memperlakukan kita dengan benar. Bagas terdiam. Aku tidak mengatakan bahwa semua kenangan kami buruk. Itu tidak benar. Kami pernah bahagia. Bagas pernah menjadi orang yang membuatku tertawa. Dia pernah menemaniku ketika aku mengalami masa sulit. Kami pernah membangun banyak hal bersama. Tetapi kenangan baik tidak bisa digunakan untuk menghapus pengkhianatan. Sama seperti satu kesalahan tidak selalu menghapus seluruh kebaikan seseorang. Keduanya bisa benar pada waktu yang sama. Bagas pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Dan Bagas juga telah menghancurkan kepercayaanku. Aku sudah memikirkan semuanya. Bagas terlihat tegang. Aku melanjutkan. Aku nggak mau melanjutkan pernikahan ini. Bagas langsung menggeleng. Wulan, jangan. Aku sudah memutuskan. Kita bisa coba lagi. Aku menatapnya. Aku sudah mencoba mempertahankan sesuatu bahkan ketika aku belum tahu sedang dikhianati. Bagas diam. Kali ini aku ingin mempertahankan diriku sendiri. Air mata Bagas jatuh. Namun aku tidak menarik kembali perkataanku. Aku tidak mengambil keputusan itu karena ingin menghukumnya. Aku hanya sadar bahwa kalau setiap kali Bagas terlambat pulang aku harus curiga. Kalau setiap kali ponselnya berbunyi aku merasa takut. Kalau setiap kali dia mengatakan sedang bekerja aku harus bertanya apakah itu benar. Maka kami tidak lagi memiliki rumah tangga. Kami hanya memiliki 2 orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Dan aku tidak ingin hidup seperti itu. Bagas akhirnya berdiri. Sebelum pergi, dia berhenti di depan pintu. Kalau suatu hari aku benar-benar berubah. Aku menatapnya. Semoga kamu berubah. Dia menunggu kelanjutan jawabanku. Aku tersenyum kecil. Bukan supaya aku kembali. Tapi supaya suatu hari nanti kamu nggak menyakiti orang lain seperti kamu menyakiti aku. Bagas menunduk. Lalu dia pergi. Aku menutup pintu. Untuk beberapa detik aku bersandar di sana. Kemudian air mataku jatuh. Aku tetap menangis.
Ternyata memilih pergi dari orang yang menyakiti kita tidak berarti semua rasa sayang langsung hilang. Kadang kita pergi justru sambil masih membawa sebagian rasa itu. Hanya saja kita akhirnya memahami bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus terus tinggal bersamanya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Aku mulai membangun rutinitasku sendiri. Aku belajar makan sendirian tanpa merasa ada sesuatu yang kurang. Aku mulai membereskan barang-barang lama. Aku membuka jendela kamar lebih lebar setiap pagi. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan sekarang terasa seperti cara untuk mengenal diriku kembali. Suatu sore, aku menerima pesan dari Ratri. Sejak hari di gedung, kami tidak banyak berkomunikasi. Pesannya sederhana. Dia mengucapkan terima kasih. Ratri mengatakan dirinya sekarang tinggal sementara bersama Bu Lastri. Hubungan mereka perlahan membaik. Dia juga meminta maaf sekali lagi atas semua yang terjadi. Aku membaca pesan itu cukup lama. Kemudian ku balas. Aku mengatakan agar dia menjaga Bu Lastri. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada janji menjadi sahabat. Tidak perlu. Kami dipertemukan oleh keadaan yang menyakitkan. Bagiku, cukup mengetahui bahwa dia tidak melanjutkan kehidupan yang dibangun dari kebohongan. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo juga menelepon. Beliau hanya ingin menanyakan keadaanku. Aku mengucapkan terima kasih. Kalau hari itu Pak Wiryo memilih diam, mungkin aku masih belum mengetahui semuanya. Bapak waktu itu kenapa sampai menelepon saya? Aku penasaran. Pak Wiryo terdiam sebentar. Karena saya punya anak perempuan, Bu. Aku tidak menyangka jawabannya. Pak Wiryo melanjutkan. Kalau suatu hari anak saya berada di posisi ibu, saya berharap ada orang yang berani memberitahunya. Aku terdiam. Kadang kita takut ikut campur urusan orang. Suara Pak Wiryo terdengar pelan. Tapi kalau kita tahu ada sesuatu yang jelas-jelas salah, diam juga bisa membuat orang lain semakin jauh dibohongi. Aku mengusap sudut mata. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Wulan. Setelah telepon ditutup, aku duduk cukup lama. Hari mulai sore. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar. Aku memutuskan melanjutkan pekerjaan yang sudah beberapa hari tertunda. Membereskan lemari. Aku mengeluarkan pakaian satu demi satu. Beberapa barang milik Bagas masih tertinggal. Aku memisahkannya ke dalam sebuah kardus. Sampai tanganku menyentuh sesuatu di bagian belakang lemari. Sebuah kotak kecil. Aku langsung berhenti. Aku tahu benda apa itu. Hadiah ulang tahun pernikahan. Jam tangan yang kubeli sebelum menerima telepon dari Pak Wiryo. Aku duduk di lantai. Kotak itu kuletakkan di pangkuan. Perlahan kubuka. Jam tangan itu masih baru. Tidak pernah dipakai. Tidak pernah disentuh Bagas. Di bawahnya ada sebuah kartu kecil. Aku hampir lupa pernah menulisnya. Kuambil kartu itu. Tulisan tanganku sendiri memenuhi bagian tengah. Aku membacanya pelan. Terima kasih sudah menemaniku selama 8 tahun. Semoga kita menua bersama. Aku berhenti. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku membaca kalimat itu sekali lagi. Semoga kita menua bersama. Air mataku jatuh ke kartu. Aku tidak malu menangis. Perempuan yang menulis kartu itu adalah diriku beberapa minggu lalu. Dia belum tahu apa-apa. Dia masih percaya. Dia masih menunggu hari ulang tahun pernikahan dengan bahagia. Aku tidak membenci perempuan itu karena terlalu percaya. Aku justru merasa kasihan kepadanya. Dia sudah memberikan kepercayaan dengan tulus. Orang lainlah yang memilih menyia-nyiakannya. Aku melipat kembali kartu itu. Jam tangan tersebut tidak mungkin kuberikan kepada Bagas. Setiap kali melihatnya, aku hanya akan mengingat hari ketika hadiah itu seharusnya diberikan. Lalu aku teringat Pak Wiryo. Beberapa hari kemudian aku datang ke gedung Puspa Asri. Pak Wiryo sedang berada di ruang depan ketika melihatku. Bu Wulan. Aku tersenyum. Saya mau kasih sesuatu, Pak. Aku menyerahkan kotak itu. Pak Wiryo terlihat bingung. Apa ini? Jam tangan. Beliau langsung menggeleng. Waduh, jangan.
Saya nggak bisa terima. Aku tersenyum. Terima saja, Pak. Tapi saya cuma menelepon Ibu. Justru telepon itu yang mengubah semuanya. Pak Wiryo tetap ragu. Aku melanjutkan. Jam ini awalnya mau saya kasih kepada seseorang yang saya pikir akan menemani saya sampai tua. Aku menarik napas. Ternyata bukan. Pak Wiryo menatapku. Daripada saya simpan dan terus mengingat hal yang menyakitkan, lebih baik diberikan kepada orang yang pernah membantu saya mengetahui kebenaran. Akhirnya Pak Wiryo menerima. Aku merasa lega. Bukan karena jam itu sudah tidak ada, melainkan karena untuk pertama kalinya aku mampu melepaskan benda yang mewakili harapan lamaku. Sebelum pulang, aku berdiri sebentar di depan gedung. Gedung yang beberapa minggu lalu terasa seperti tempat paling menyakitkan yang pernah kudatangi. Aku masih bisa membayangkan Bagas berdiri dengan pakaian pengantin. Ratri menangis. Bu Lastri memeluk putrinya. Aku sendiri berdiri membawa dokumen pernikahan yang membuktikan bahwa aku masih menjadi istri dari laki-laki yang mengatakan kepada orang lain bahwa aku sudah meninggal. Namun sore itu tidak ada rasa ingin berlari. Tidak ada sesak yang sama. Aku justru merasa tenang. Aku akhirnya memahami sesuatu. Kehilangan seseorang tidak selalu berarti hidup kita ikut hilang. Ada orang-orang yang memang harus kita lepaskan bukan karena kita tidak pernah mencintai mereka, melainkan karena kita akhirnya belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Aku berjalan meninggalkan gedung. Angin sore terasa lembut di wajahku. Aku tidak tahu bagaimana hidupku beberapa tahun ke depan. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku akan kembali mempercayai seseorang. Aku juga tidak tahu apakah luka ini akan benar-benar hilang. Namun aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi mengukur harga diriku dari siapa yang memilih tinggal atau pergi. Hari Minggu itu awalnya kupikir akan menjadi hari ketika aku kehilangan suamiku. Ternyata aku salah. Aku memang kehilangan sebuah pernikahan. Aku kehilangan kepercayaan. Aku kehilangan masa depan yang selama bertahun-tahun kubayangkan bersama Bagas. Namun pada hari yang sama, ada sesuatu yang perlahan kembali kepadaku. Diriku sendiri. Kadang kebenaran memang datang terlambat. Kadang ia datang melalui telepon yang tidak pernah kita harapkan. Kadang ia menghancurkan rencana yang sudah kita susun bertahun-tahun. Tetapi kebenaran yang menyakitkan tetap lebih baik daripada kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan. Karena luka akibat mengetahui kebenaran masih bisa sembuh. Sedangkan hidup dalam kebohongan hanya membuat kita terus tersenyum di dalam kehidupan yang sebenarnya tidak pernah nyata. Dan sejak hari itu, aku tidak lagi menganggap ulang tahun pernikahanku sebagai tanggal ketika hidupku berakhir. Aku menganggapnya sebagai hari ketika aku akhirnya berani memulai hidupku kembali. Tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan keributan. Kadang, cukup biarkan kebenaran membuka semuanya sendiri. Pesan moralnya, jangan pernah menganggap kesetiaan seseorang akan selalu ada. Sekali kepercayaan dihancurkan, belum tentu ada jalan untuk kembali.